Kabel fiber optik adalah media transmisi berbasis kaca, juga bisa plastik. Digunakan untuk mentransmisikan data berupa cahaya. Kabel ini unggul dalam kecepatan, kapasitas besar, dan tahan gangguan elektromagnetik. Di modul ke-13 ini, kita akan mempelajari gimana penginstalan kabel fiber optik. Seperti yang sudah kita pelajari dalam praktik, tentunya ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Dan alat dan bahan itu adalah yang pertama, di bagian bahan butuh ada kabel fiber optik dalam jenis SMF atau MMF. Lalu ada branch cord atau pigtail, tisu, alkohol dengan takaran 60 dengan kandungan 67%. Lalu ada ODF atau optical distribution frame, lalu ada spacer atau heatsink top, dan juga ada konektor. Lalu di bagian alat ada fusion splicer, lalu ada fiber clipper, ada OTDR atau power meter, lalu ada pulling grip, ada juga tang crimping, stripper, dan juga cutter. Dan terakhir safety gear, itu ada apa aja? Ada sarung tangan dan juga kacamata pelindung. Tahapan instalasi. A. Survei lokasi. Cek rute penarikan kabel. Hitung jarak dan tentukan titik pemasangan. Identifikasi risiko fisik, panas, air, dan getaran. B. Penarikan kabel. Tarik kabel sesuai jalur yang direncanakan, ducting, tiang, atau langsung tanam. Gunakan roller atau blowing machine jika lewat duct. Hindari tekukan tajam. Minimum bending radius. C. Pemasangan ODF. Kabel masuk ke ODF di ruang distribusi. Kupas bagian luar, susun fiber ke splice. Pasang pigtail dan splicing tiap core yang digunakan. D. Penyambungan kabel splicing. Gunakan fusion splicer untuk hasil sambungan minim loss. Setiap sambungan diberi pelindung heatsink plus tri-splice. E. Pengujian atau testing. Yang pertama, gunakan OTDR untuk cek redaman atau loss. 2. Pastikan hasil pengujian sesuai standar, biasanya kurang dari 0,5 dB per sambungan. 3. Cek koneksi ujung ke ujung dengan power meter. F. Dokumentasi. Yang pertama, cek jalur kabel, titik sambungan, dan hasil pengujian. Yang kedua, buat topologi jaringan fiber untuk referensi maintenance. 1. Siapkan alat dan bahan. Letakkan semua alat dan bahan di meja kerja. 2. Pisahkan tembaga. Siapkan kabel FO drop core dan alat side cutter tang potong untuk memisahkan kabel tembaga. Caranya, gunakan dengan bagian luar agar dapat dilihat garis pemisahnya. Lalu, potong sekitar panjang jari telunjuk kurang lebih 5-7 cm. Jika sudah terpotong, tekuk bagian kabel tembaganya. Tarik bajanya. Tarik udah tariknya. Tariknya yang panjang mungkin enggak apa-apa. Itunya papernya goblok. Kenapa? Lu kasih tahu. Udah. Sampingnya ada tembaganya, kocak. Kagak, paper yang ininya tadi ditarik banget bawa. Enggak apa-apa, ada tembaganya dalamnya, kan belum dilepas. Ada tembaganya dalamnya. Oh, lu ngasih tahu cara narik lu. Tadi pengen dipotek, Cok. 3. Mengupas kabel drop core FO. Siapkan alat drop cable stripper untuk mengupas kabel drop core. Caranya, masukkan kabel drop core yang sudah dipotong bagian tembaganya. Masukkan sampai di angka 5 cm. Tekan perlahan hingga berbunyi klik, lalu tarik perlahan hingga tersisa pelindung serat optik. 4. Mengupas pelindung serat optik. Siapkan stripper tool untuk mengupas bagian pelindung serat optik. Caranya, gunakan alat yang tajam agar tidak licin seperti di video. Jika alatnya tajam, akan berhasil seperti di video.
5. Membersihkan serat optik. Siapkan alkohol dan tisu untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa pelindung serat optik karena dapat menjadi dampak dalam keberhasilan. Caranya, gunakan tisu yang sudah dibasuhi alkohol. Setelah itu, letakkan serat optik pada tisu dan tarik dari ujung ke ujung. Pastikan serat optik bersih. 6. Pemotongan serat optik. Siapkan cleaver untuk menyesuaikan ukuran serat untuk nantinya dimasukkan pada konektor. Caranya, buka alat cleaver lalu presisikan dan rata seperti di video. Nah, tuh, gak mau ketut boy. Biarin Apa? yang penting ditahan pakai jari. Jika sudah presisi dan rata, tekan tombol di bawah pada cleaver guna memotong serat optik. Buka dan pastikan sudah terpotong. Loh, udah. Nah, yang ini jatuhin aja, jatuhin ngaco. Angkat, tarik udah. Emang segitu. 7. Pemasangan pada konektor. Siapkan konektor SC-UPC Itu ada crocodile. Mana gitu? Itu ada engsel ya. Minjem nih. Woi, mana? Bukan kayak gitu. Oh iya, ini mana? buka engsel pada konektor. Astaga. Oh ini nih. Nah ini coy. Dongol lu minjem. Dah gini dah. Ya. Lalu masukkan perlahan serat optik. Jika sudah mentok, tarik pada bagian kuning di konektor untuk mengunci serat kaca. Pastikan bagian ini berhasil dan tidak patah. Jika patah, harus mengulang dan mengganti konektor. Kunci yang kuning. Udah ke atas. Ya elah, Kak, patah nggak tuh? enggak, ih ribet banget, ih. Peringatan gue. Sabar, ini dulu. Kayaknya tuh gagal lah pendekan. Lu sih. Oh ininya kagak mau, Cok. Ribet banget ininya nih, kagak mau ketarik. Ini tutupin ke bawah dulu nih, baru ke atasin. Ini ke bawah dulu, nah. Lu kagak ngajarin ini lu, kok tahu lu juga. Tadi gua nyerang lagi. Terang kamu. Apalagi ntar sama Terus, patan dia pas PKL. belum. Kuning, yang kuning ke atas. Belum merasa mentok ya, Mi? Iya. Salah. Terus gimana? Udah, nyoba dulu, ntar dia patah. Mencoba dulu aja. Orang tujuannya ini bukan buat nyala terang, sabar dulu aja. Yang penting nyala. Atasin dulu itu yang kuning. Ya, salah nih, repot. Jamin, buang waktu nih. Besi loh. Kok nggak mau sih? Tekan sambil tekan. 8. Sisi lainnya, lakukan sama seperti langkah-langkah yang tadi.